Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kawan-kawan, hama pada tanaman yang kita miliki menjadi sesuatu yang sangat menjengkelkan. Kenapa begitu? Karena hama yang berada pada tanaman kita itu dapat mengganggu baik itu pertumbuhan atau bahkan pembuahan bagi tanaman buah yang kita miliki, terkhusus yaitu tanaman tabu lampot. Seperti contohnya semut ini, kawan-kawan. Ya, ini suatu hal yang dapat menjengkelkan kita. Kenapa? Karena semut ini dia bertelur di sana, kemudian mengundang serangga-serangga lain untuk hingga pada pohon yang kita miliki, sehingga pohon kita sangat terganggu pertumbuhannya. Begitu juga tentunya dengan pucuk yang muda, ini selalu terdapat walang sangit, kawan-kawan. Walang sangit ini suka menyuntikkan cairan pada daun muda ataupun tunas yang muda di tanaman kita, baik itu pohon mangga, jambu, jeruk, ataupun pohon-pohon yang lain. Bahkan seperti kelengkeng pun tidak lepas dari penyuntikannya. Nah, sehingga terlihat daun yang telah disuntikan racun oleh serangga walang sangit itu dapat terlihat mengering. Dan tanpa kita sadari, hal seperti ini juga dapat sangat mengganggu, kawan-kawan, bagi pertumbuhan bunga. Nih, kita lihat seperti walang sangit ya, kawan-kawan. Dan ini pun sangat bau juga nih. Kenapa? Karena ini memang anakan dari walang sangit yang mengambil cairan dari nutrisi yang berada pada bunga ataupun pada tunas yang baru. Sehingga bunga ini menjadi kering. Lalu apa yang terjadi? Tentu bunga yang dihasilkan tidak bisa menjadi buah. Ya. Maka oleh sebab itu, hal yang paling utama yang kita lakukan pada bagi tanaman kita adalah membuatkan suatu pestisida, kemudian agar kita dapat mengaplikasikannya supaya hama-hama tersebut tidak datang ataupun tidak mengganggu pertumbuhan dari tanaman yang kita miliki. Namun di sini kita tidak menggunakan bahan kimia, kawan-kawan, ya, karena dari sebahagian tanaman yang kita miliki, ya, itu kita mendapatkan buahnya, kemudian buahnya pun kita konsumsi sendiri. Jadi pada saat kita konsumsi, kita menginginkan bahwa pestisida yang digunakan pun aman untuk kita, untuk keluarga kita, sehingga kita juga tidak menghisap ataupun mengkonsumsi daripada racun yang berada pada racun kimia ataupun pestisida kimia. Inilah contoh hama keriting daun pada pohon cabai, dan insya Allah kita bisa untuk mengatasinya dengan apa? Yaitu dengan ini, kawan. Apa itu? Yaitu kulit bawang, ya. Kalau untuk pembuatan pestisida itu, kawan-kawan, sangat dianjurkan untuk menggunakan kulit bawang putih. Seperti ini. Walaupun ada bawang merahnya, ya, nggak apa-apa. Karena bisa kita campurkan juga. Nah, ini kulit bawang putih ini, kawan-kawan, tanpa kita sadari, kulit bawang putih ini mengandung asetogenin dan flavonoid, kawan-kawan. Kalau itu di bahasa kimianya itu mengandung pestisida juga sebenarnya, ya, untuk membunuh daripada jamur, begitu juga serangga bahkan, dan begitu juga virus yang terdapat di alam sekitar. Atau bahkan ketika kita konsumsi, bukan kulitnya ya, tetapi bawang putihnya itu kita konsumsi, maka akan membunuh dan melemahkan virus dan bakteri yang jahat yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi kita aplikasikan ke tanaman. Ini gunanya untuk pestisida, insektisida, kawan-kawan. Insektisida itu untuk serangga, ya, untuk serangga. Jadi seperti semut, kemudian kutu kebul, lalu apa namanya tadi, walang sangit, insya Allah bisa kita gunakan. Karena flavonoid yang terkandung pada kulit bawang ini juga, kemudian asetogenin pada kulit bawang ini, kawan-kawan, itu dapat merusak pencernaan,
merusak pencernaan, sistem pencernaan bagi serangga. Jadi serangga itu akan keracunan ketika mendapatkan kandungan dari pestisida yang kita buat dari kulit bawang ini. Ya. Bagaimana cara membuatnya kawan-kawan? Yaitu sangat mudah. Hanya memasukkannya ke dalam botol. Nih, kemudian kita masukkan ke dalam botol nih kawan-kawan. Setelah kita masukkan ke dalam botol, kita isi aja sampai botolnya kira-kira penuh. Ya. Nah, setelah kira-kira penuh seperti ini kawan-kawan, kemudian kita isikan air, ya. Kita isi air sampai penuh. Nah, ini dia kawan-kawan, udah kita isi air nih. Ini sebenarnya udah ada airnya ya, cuman karena airnya bening tuh kawan-kawan, jadi nggak begitu kelihatan. Ini saya pakai air hujan. Ini ada airnya nih, lihat. Tuh ya, ada airnya. Jadi air ini kawan-kawan, maaf, rendaman daripada kulit bawang ini tidak bisa langsung kita gunakan. Akan tetapi kita simpan terlebih dahulu. Kita tutup. Kita tutup, ingat tutupnya dengan rapat. Kemudian kulit bawang ini kita simpan kurang lebih sekitar 24 jam. Kalau seandainya kita isi pagi ya, besok pagi bisa kita gunakan. Tetapi untuk penyemprotan pestisida itu sebaiknya kita lakukan pada waktu sore hari, di mana hama itu aktif pada sore hari juga. Ya. Atau kalau seandainya tidak sempat untuk keesokan harinya, maka bisa diaplikasikan di waktu selanjutnya kawan-kawan. Maksudnya bisa kita simpan dalam keadaan 2 ataupun 3 hari. Ya, sampai seminggu juga boleh. Ya. Jadi kita pakai secukupnya. Kemudian setelah ini kita simpan ataupun kita rendam selama beberapa hari, minimal 24 jam, kemudian kita ambil airnya. Kita ambil airnya, kita masukkan ke dalam wadah spray. Seperti ini. Jadi air dari bawang itu kawan-kawan, udah kulit bawang putih itu sudah kita simpan di sini, ya. Kemudian pada saat kita ingin menyemprotkannya, maka kita tinggal mengaplikasikannya. Tapi paling tidak, tetap kawan-kawan saya anjurkan untuk menggunakan pestisida itu di sore hari, bukan di pagi hari, ya. Pada sore hari, kemudian pada waktu di mana cuaca juga sedang bagus dan tidak akan hujan. Kita semprotkan kawan-kawan pada pucuk-pucuk ataupun seluruh batang yang terkena hama tentunya. Kita semprotkan kawan-kawan di mana terdapat hama pada pohon tersebut, baik itu di bawah daun ya, kemudian di batangnya, dan jangan lupa sampai ke pangkal batangnya. Nah, ini yang tadi jangan lupa nih kawan-kawan. Padahal tadi waktu kita dekati dia udah melompat ya, walang sangitnya, anak walang sangitnya, tetapi dia datang lagi tuh. Hanya meninggalkan jejak sebentar, kemudian dia datang lagi. Tuh. Nah, itu kita semprotkan dia kawan-kawan. Di bunga seperti ini penting nih, karena kalau seandainya kita biarkan, maka bunga tersebut bisa jadi kering dan tidak jadi kawan-kawan. Oke, demikian kawan-kawan, kita membuat pestisida nabati dari kulit kulit bawang putih, dan mudah-mudahan hal seperti ini dapat memberikan manfaat buat kawan-kawan ya, untuk hematnya, kemudian amannya juga, yang penting keamanannya. Kemudian satu hal yang terpenting ketika kita menyemprotkan pestisida nabati itu kawan-kawan, maka memang dia tidak seampuh ataupun secepat pestisida kimia. Jadi kita menyemprotkannya ataupun mengaplikasikannya kalau bisa memang sering kawan-kawan. Sesering mungkin, ya paling tidaknya 3 hari sekali.
kalau dapat. Dan kemudian kita aplikasikan, jangan lupa sore ya, sore 3 hari sekali. Tidak dianjurkan juga terlalu banyak, dan juga tidak dianjurkan kalau untuk pestisida nabati ini jarang ya, jangan sampai seminggu sekali, tetapi cukup 3 hari sekali. Oke, demikian kawan-kawan, mudah-mudahan sedikit banyaknya ada manfaat ya dari pembuatan pestisida nabati ini, dan mudah-mudahan suka dengan videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semprot, cut cut tuh, datang dia. Nah, kita semprotkan dia. Nah, walang sangit sangat mengganggu.